Smartphone-nya canggih, harus bisa lah, bisa Al-Quran. Pokoknya kalau nggak bisa Al-Quran namanya bukan smartphone. Buktikan smartphone dengan cara bisa canggih Al-Quran. Ya. Tadi lam yaku sampai nomor 4 ya. Tinggal kurang 1. Kurang 1 surat Al-Qiyamah. Tadi yang keempat, falam yaku yanfa'uhum imanuhum, ya kan? Nah, di apa itu? Iman enggak berguna. Kapan enggak berguna? Lamma ra'au ba'sana, tatkala mereka sudah melihat siksaan. Nah gitu. Jadi itu kedaluwarsonya ya. Itu kedaluwarso. Sehingga kita itu harus percaya pada siksaan sebelum melihat. Jangan sekali-kali menunggu melihat. Kalau disiksa, melihat itu udah kedaluwarsa. Ya kan? Udah kedaluwarsa. Jadi kita jangan menunggu melihat siksaan, apalagi disiksa. Memandang aja sudah kedaluwarsa. Ya. Jangan menunggu melihat siksaan, itu kedaluwarsa. Kita sebelum melihat sudah harus beriman, sehingga iman kita berguna, kan gitu, ya kan? Sehingga iman itu yanfa, kan itu. Iman kalau imannya itu sudah melihat siksa, udah lam yaku yanfa'uhum imanuhum, ya kan? Nah itu ya wah ya. Yang terakhir Al-Qiyamah, apa jamaah? Apa kata Allah? Alam yaku nutfah min maniyyi yumna. Nah ini apa? Menerangkan manusia itu setelah dewasa, ya, setelah pemuda, setelah pemudi, canggih, hebat, perkasa. Apa Ismail? Apa Ismail? Manusia setelah dewasa, jadi pemuda, jadi pemudi, hebat, perkasa, tidak boleh apa Ismail? Tidak boleh? Tidak boleh lupa kalau dulu dari tetes mani. Nah itu kan, tidak boleh lupa kalau dia dari setetes mani. Jangan lupa itu. Dan jangan nggak tahu otomatis, ya kan? Jangan nggak tahu. Jangan nggak tahu dan jangan lupa. Karena sini tadi disebut oleh Allah alam yaku. Nah, bukankah dia dulu nutfah? Nah kan gitu. Jadi ini bermakna kita nggak boleh lupa, kalau lupa kita salah. Mahfud kamu pembian apa? Ya itu, nggak boleh lupa itu kan itu. Yang yakin pora sampean biyen nutfah kok jujur yakin sampean. Yakin nggak kamu dulu nutfah? Kan gitu kan? Nah itu nggak boleh lupa kita. Kalau nggak tahu nggak boleh nggak tahu, harus tahu. Nutfah loh Mahfud itu. Nutfah Madura ketemu nutfah Mojokerto, bayangno. Hebat tenan Masya Allah. Ya kan? Hebat, nah, nutfah Madura ketemu nutfah Mojokerto. Apa? Bojonegoro, kok bisa gitu loh. Nutfah dadi Mahfud terus apik itu. Terus aku ketemu nutfah saka Bojonegoro. Tekan Sukarjo. Itu Masya Allah hebat. Makanya nggak boleh lupa itu.
Ya nggak boleh lupa. Kalau lupa pasti melampaui batas, ya toh? Nggak boleh melampaui batas itu. Nah gitu ya, wah. Itu yang pertama ada 5. Yang kedua, ayo dicari tambahannya lagi, giri. Selain walam yaku giri. Cari selain walam yaku giri. Untuk syahid pembuangan nun kana. Ayo. Cari lagi syahidnya. Pembuangan nun kana. Harus bisa. HP-nya harus cerdas, itu bisa. Ketik aja lam, spasi, terus mudhoroahnya ya diganti tak, terus kaf, terus spasi, itu wis ketemu. Itu caranya ketik lam, spasi, terus mudhoroahnya ganti tak, terus huruf kafnya kana, terus spasi. Itu caranya gitu. Kamu kiri berapa? Berapa dulu? Berapa? 2. Nah, ketemu kan? Caranya gitu, ketemu. 1 Maryam ayat 9. Ya kan? Qala kadzalik qala rabbuk wa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Nah, itu kan gitu. Jadi itu kita suruh beriman, ya kan, walam taku syai'a. Jadi mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia dari apapun kondisinya. Apa kondisinya? Apakah karena orang tua sudah tua, ya kan, udah tua, itu, ataukah kondisi yang lain? Ini jelas kalau Allah menciptakan pasti bisa. Karena apa? Karena yang bisa menciptakan walam taku syai'a bisa menciptakan apa saja. Kan gitu kan? Kan gitu. Tentu begitu. Kalau udah dia bisa menciptakan sesuatu yang asal gak ada apa-apanya, tentu bisa apa saja. Kan gitu. Ya kan, itu bisa apa saja. Kalau Pak Tukang ini nggak bisa macam-macam, karena bikin kayak gini aja dari kayu yang besar, ya dah. Dia nggak bisa macam-macam, dia pasti bisa ini aja udah hebat kan gitu. Kan gitu. Kalau yang bisa dari asalnya nggak ada apa-apa, wah itu hebat sekali. Ya, yang kedua apa? Kiri. Surat Ghafir. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Nah ini jamaah. Jadi kita jangan menunggu melihat siksa, tapi percayalah ada Rasul. Jadi kan, awalam taku ta'tikum Rasul, kan gitu. Kayak tadi itu Ahmad, ada nggak Rasulullah? Ada. Ada nggak Al-Quran? Ada. Itu kau biarkan atau kau hormati? Kenapa? Memang kamu memperjuangkan Al-Quran agar dia ada di dunia ini. Peranmu apa dengan datangnya Al-Quran? Peranmu apa sehingga Al-Quran ada di bumi? Peranmu apa? Kamu gak punya peran apa-apa. Kamu siapa?
Semua kita nggak punya peran apa-apa sehingga Al-Quran ada di sini, di bumi, ya kan? Di dunia kita nggak punya peran apa-apa. Namun demikian kita nggak boleh menganggapnya nggak apa-apa. Kalau nggak punya peran itu justru karena pemurahnya Allah. Jangan sampai nek di roti sing tuku dhewe sing nyimpen tenanan. Sungguh tuku larang-larang kan gitu ya kan? Nah. Orang-orang gitu. Tapi giliran Al-Quran merasa nggak punya andil dalam keberadaannya, terus cuek. Ini nggak boleh, ya kan? Kenapa nggak boleh? Hah? Apa? Misalnya apa? Misalkan kamu itu punya tangan, emang kamu punya andil. Berapa tanganmu? Kamu andilmu apa dengan dua tanganmu itu? Kok bisa ada? Terus topeni? Kan juga gitu kan? Itu aja sama. Kamu punya dua tangan juga kamu gak punya andil, kok bisa ada dua tangan di situ? Lah tak coba tamu, cubit banter, belum ora? Kenapa? Lo kan kowe ra gawe kok. Lo kan gitu kan? Kan juga gak mau, orang peduli kan? Nah, sama lebih Al-Qur'an gitu. Walaupun kamu enggak andil dalam pengadaan, itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Tanganmu cuma bisa untuk memegang. Kalau Al-Qur'an bisa untuk apa saja. Ya kan? Untuk apa saja Al-Qur'an bisa. Untuk apa saja bisa. Al-Quran itu bisa untuk menaklukkan musuh tanpa melukai. Oh, bisa. Ya kan? Bisa Al-Quran untuk menaklukkan musuh tanpa melukai. Itu bisa. Kayak Fathu Makkah itu. Menaklukkan musuh kan? Musuh besar kan? Apa mereka luka? Enggak, itu Al-Quran masalahnya kan. Nabi senjatanya Al-Quran. Begitu hebat Al-Quran. Dan kita pun di Indonesia juga begitu. Kita sama orang-orang yang masih belum mendapatkan hidayah, kita pakai Al-Quran. Tanpa melukai mereka bisa mendapatkan petunjuk. Ya kan? Itu Ahmad. Ya, itu caranya ya toh. Itu ya Pak, yang berbahagia rahimani wa rahmatullah ya. Jadi kita sekalipun nggak punya peran, tapi itu anugerah Allah Ta'ala kan gitu. Coba siapa yang ya tadi nggak pakai matahari? Nggak ada. Emang antum punya andil terbitnya matahari? Enggak. Antum pakai. Nah, sekarang kenapa kalau Al-Quran nggak begitu? Kamu nggak memakai, nggak punya andil, kan gitu. Padahal matahari untuk cahaya jalan kerja dunia, cahaya jalan kerja dunia. Al-Quran adalah cahaya jalan kerja akhirat. Kan gitu, kan sama. Tapi penting Al-Qurannya karena untuk akhirat kita kan gitu. Makanya kita diberi dua, ya diberi matahari, ya diberi Al-Quran, ya kan gitu. Diberi dua-duanya gitu. Ya kan Mahfud? Ya, kan demikian. Ya akhwati fillah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kayak gitu kita harus pahami ya. Gitu. Ya. Jadi kita datang Rasul udah awalam takut ta'tikum rusul. Ya. Jadi kita ini nyantai ini ya karena besok materi ujian sampai sini toh. Engko malah dodo itu sampai sini aja materinya kan gitu besok. Soal UTS toh, salah besok pekan depan. Jadi sampai sini materinya toh. Ya, sampai sini materinya. Ini udah lumayan ini materinya sampai sini nih, udah bagus sekali ini materinya.
Ya oke, kamu harus bisa. Nggak boleh nggak bisa. Karena memang orang pintar itu apa? Apa Mat? Orang pintar itu? Bahannya banyak bisa. Nek sing bodoh bahannya sithik ora iso. Kan gitu. Ya kan? Ya gitu. Mat, aku tanya Mat, kamu di sini naik motor Mat? Rodamu tenang nggak Mat? Roda motormu? Roda motormu tenang nggak? Roda motormu tenang nggak? Roda motor? Kenapa nggak tenang? Muter. Salah kamu. Salah. Kalau nggak muter namanya kursi. Iya kan? Kalau roda standarnya mutar. Itu gimana kalau nggak muter namanya kursi lah. Namanya roda harus mutar. Lagi tanya, rodamu tenang nggak Mat? Motor tenang nggak aku tanya? Tenang nggak roda motormu? Tenang, stabil. Buktinya apa? Buktinya saya kesini jalan 67 ya kan, tetap nggak goyang-goyang. Nah terus tenang sepeda kamu rodanya gitu. Nah sama santri yang tenang siapa? Santri yang tenang ujian sampai 37 halaman bisa. Itu tenang namanya santrinya. Itu namanya santri yang tenang gitu. Nah, kalau nanti belum bisa namanya belum tenang. Kalau nunggu, saya halamannya aja cat. Halaman 0, judulnya aja, judul kitab. Sama saya tanya roda kamu. Roda kamu sekarang tenang enggak? Roda kamu sekarang, roda motor kamu. Sekarang tenang enggak? Di mana sekarang? Situ. Tenang enggak situ? Ya enggak tenang, ya enggak tahu, berhenti kok. Ya enggak tahu tenang atau tidaknya, berhenti ya enggak tahu lah, enggak kelihatan. Berhenti kok. Ya kan? Betul enggak? Ya kan gitu, ya enggak kelihatan. Kan sudah berhenti. Kalau pengen tahu ya dicek dulu ujian. Ujian dulu jalan 65. Coba tenang enggak? Kan gitu caranya kan? Ya sama demikian kita kan belajar kan untuk bisa. Dia memang tenang ya diuji dulu 37 halaman. Kalau saya namanya tenang. Ya toh? Kan gitu. Ya kan Ismail? Nah, Ismail hatimu tenang enggak? Aku tanya hatimu tenang enggak? Hatimu tenang enggak? Kapan tenangnya hatimu Ismail? Kapan hatimu merasakan ketenangan? Aku tanya. Kapan hatimu merasakan ketenangan? Tidur ya. Aku tanya ada orang berapa? Jawabannya sama. Kapan hatimu merasa tenang? Jawabannya tidur. Itu salah. Kalau tidur itu ya belum teruji ketenangan hati. Sebagaimana rodanya Ahmad ketika berhenti belum teruji ketenangannya. Ya kan? Belum teruji ketenangannya. Yuk. Jangan bingung. Jangan bingung. Karena roda diciptakan tidak untuk diam. Kok dia bukan roda, namanya kursi. Ya kan gitu. Roda tidak diciptakan untuk
diam. Hati tidak diciptakan untuk tidur. Nah, itu jangan jawab tenang waktu tidur. Hati nggak diciptakan untuk tidur. Itu nggak nampak ketenangan hati di situ kalau tidur. Ya kan? Nggak nampak. Roda suruh jalan dulu. Ayo bener, jalan 70 kan gitu. Coba oleh enggak kan demikian. Oh iya enggak oleh berarti tenang kan gitu. Ya. Sama kalau hati suruh apa berarti? Hah? Sama, hati suruh ibadah dulu. Hati diciptakan untuk ibadah. Ibadah macam-macam ibadah. Gitu. Ada berbagai tugas. Nah, gimana ini duhur? Gimana ini dzikir? Gimana ini baca Al-Qur'an? Gimana ini murojaah? Gimana ini bahasa Arab? Dia diuji gitu. Ujiannya hati untuk itu. Nah, kalau dia bisa nggak goyang-goyang, namanya tenang. Kalau masih sering nggak masuk, nah gitu ya. Ini kayaknya hatinya belum tenang, ada gangguan kayaknya hatinya gitu toh. Kan gitu. Kecuali ada udzur lain lagi kan gitu. Ini sebenarnya berhenti karena ada udzur, memang sedang belajar kan gitu. Tenang sebetulnya rodanya, tapi berhenti karena sedang belajar kan itu. Namanya udzur kan itu kan Mat ya. Kan gitu. Dicek dia jalan kan gitu. Enggak oleng kan gitu. Nah, sama hati pun demikian. Ini memang tenang kalau diuji macam-macam, bagaimana ibadahnya, selalu ikhlas dan nyontoh sunnah Rasul, itu namanya hatinya tenang. Kalau dia diuji untuk duhur masih alasan, berarti hatinya belum tenang, berarti hatinya belum tenang namanya itu, hatinya masih panas, ya kan? Masih panas itu, masih ada gesekan-gesekan kayak roda itu masih gesekan oling gitu kan, sing gesekan kan gitu, sakit itu rodanya berarti kan gitu. Juga sama hati begitu. Nah sama santri kalau belum diuji kayak gini namanya ya belum ketahuan tenang atau tidaknya. Tenang kalau nanti ujian nggak uling, ya kan? Itu namanya dia tenang. Namanya itu tenang itu, jadi nggak uling itu namanya tenang. Kalau masih uling berarti masih panas itu. Masih panas yang persiapan itu, persiapan yang ngerjakan masih panas dia, masih uling makanya kan itu. Jadi jangan salah jawaban. Kapan tenangnya hati? Tidur. Kapan tenangnya santri? Ya ikut ujian. Ya ikut ujian kok tenangnya santri itu belum tenang namanya. Ikut ujian belum tenang kan gitu. Kapan tenangnya santri? Ikut ujian dan bisa. Itu namanya tenangnya santri kan di situ ya kan? Di situ tenangnya santri. Kalau belum ujian berarti masih belum tenang. Ditanyain kamu mau susulan kapan? Kan itu nggak tenang-tenang, ya kan itu. Mau susulan kapan kan gitu. Atau kamu udah ujian sudah, tapi suruh hair lagi kan gitu. Berarti belum tenang juga karena masih goyang-goyang dia. Kan itu suruh hair lagi kan gitu. Penting itu dibahas itu tenangnya itu gitu, pengertian tenang itu harus tahu ya, jangan salah pengertian tenang, harus betul makna tenang itu apa, kita harus tahu ya. Makanya air yang dalam itu tenang-tenang menghanyutkan itu kan itu air yang dalam itu begitu, tenang-tenang menghanyutkan, itu betul kan, itu betul itu. Makanya Nabi kita SAW
memerintahkan Bilal agar ditenangkan dengan sholat. Ya kan? Nabi tenang dengan sholat, bukan tenang dengan tidur. Kan gitu. Kan Nabi juga begitu, ya kan? Ya Bilal, arihna bisolah, tenangkan kami dengan sholat, kan gitu ya kan? Betul, bukan ya Bilal, tenangkan aku dengan tidur, gelarkan tikar, kan enggak. Pasangkan spring bed gitu. Yang baru ya Bilal ya, kepengen tenang tidur kan enggak. Tapi arihna bisolah kan juga gitu ya kan? Tenangkan kami dengan mengerjakan sholat, memang begitu. Itu cara-cara Islam begitu. Kalau orang-orang kafir ngejek kamu, ngolok-olok kamu. Bahkan apa yang kamu ajarkan, tauhid, kamu ajarkan Islam, rukun iman, rukun Islam gitu, didustakan. Dikata-katakan kamu goblok, kamu ngajak kepada kesesatan. Ini ngajak gak maju, ini ngajak kemunduran kan gitu. Iya dah. Ingat dadamu sempit, mau berbuat lagi rasanya berat kan gitu. Apa caranya? Apa caranya Pak Eko kalau ada kayak gitu? Sholat apalagi? Ya kan gitu, betul. Kita sholat, kita cukup mensucikan Allah, subhanallah gitu, subhanallah, subhanallah. Itu aja sampai kita sholat. Dan mereka jangan kamu layani. Ketika banyak menuduh-nuduh kita itu nggak usah dilayani. Itu memang udah pekerjaan mereka. Dan kita nggak boleh kerja seperti itu. Kan gitu. Karena itu kan kerja yang salah. Mereka kan menyalah-nyalahkan yang benar kan gitu. Itu pekerjaan mereka, menyalah yang benar, menuduh yang benar itu dusta kan gitu. Itu pekerjaan mereka. Yang mereka demikian. Karena hatinya belum bisa menerima, hatinya masih panas, belum tenang, kan gitu. Nah kita nggak boleh ngikuti cara mereka, tapi bagaimana kita menenangkan dirinya? Sholat, iya kan? Dalilnya apa? Dalilnya yang sorry jelas, gamblang dalilnya. Buka Al-Hijr. Al-Hijr. Al-Hijr nomor berapa Al-Hijr? Al-Hijr nomor berapa? 15. Ayat 90. Pokoknya udah mau habis 97 mungkin 97 coba. Itu sampai 99 itu. Sampai mau habis itu. Al-Hijr. Iya, 97. Apa bunyinya? Baca Arif. Terus terjemahkan coba. Jadi kamu siapa di sini? Kamu siapa? Kamu Rasulullah kan? Rasul ngapain? Menyampaikan Islam, menyampaikan iman, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu, kebenaran kan gitu. Ya kan? Tapi ibu dadanya sempit. Allah tahu
Sungguh yadiku saudruka dadamu sempit. Mengapa dadamu sempit? Bima yaqulun. Apa yang mereka katakan? Mereka mendustakan kebenaran. Itu bukan mendustakan kedustaan, itu bagus lah. Mendustakan kebenaran. Itu kan? Mendustakan risalah, mendustakan al-haq itu. Atau paling enggak apa? Mengolok-olok kalau enggak mendustakan. Mengolok-olok. Coba sekarang al-haq. Ya kan, al-haq, kebenaran. Jadi Nabi itu tahu kalau umatnya itu tenggelam dalam kesalahan. Umatnya tidak mengerti siapa Robnya kan, itu kan Nabi kan gelisah kan gitu. Nah, dikenalkan siapa Allah, disampaikan kerasulannya dengan bukti-bukti yang nyata kan gitu. Tapi didustakan atau diolok-olok. Coba dia bayangkan. Sempit toh? Sempit, sesek kan gitu. Namun sempit akhirnya kalau dituruti bisa mati itu. Ya kan? Bisa mati, nggak mau makan kalau dituruti itu. Ya kan? Akhirnya kan sakit harus mati. Nah, kita nggak boleh begitu. Sesekmu, sempitmu jangan kamu teruskan. Kamu harus bisa kerja. Dadamu kalau harus kembali lapang, harus diobati kan gitu. Apa obatnya? Obatnya fasabbih. Loh gitu obatnya, bayangkan. Fasabbih bihamdi rabbik, itu obatnya. Ya kan? Obatnya itu fasabbih bihamdi rabbik, itu obatnya. Ya karena mau diajak dialog mereka sudah diterangkan ayat-ayat jelas, tanda-tanda kebesarannya Allah. Malah didustakan kok. Gimana mau dialog? Apa fungsinya dialog kalau udah kayak gitu? Ya kan? Kan gitu. Ini diterangkan nyata-nyata, ini tanda kebesarannya Allah kan gitu. Sudah terkait Al-Quran kan demikian. Nah kalau mereka masih diolok-olok, didustakan, ya emang sempit, sesek juga, tapi jangan diturutin. Jadi membunuh kita sendiri. Lapangkan dadamu dengan cara apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Kan gitu. Subhanallahi wa bihamdih. Itu. Ucapkan subhanallahi wa bihamdih. Itu kita udah lapang ini. Kita kan hanya bertugas, kan? Kita hanya menunaikan amanah. Sampai mereka mendustakan, itu hamba Allah. Kan gitu. Terserah dia subhanahu wa ta'ala. Yang penting aku belajar menyampaikan dengan sebaik mungkin, ya kan gitu. Tentang itu semuanya gitu, subhanallah wa bihamdih. Itu aja. Kamu segera sholat. Ingat, misalkan sholat. Gitu. Sholat. Nanti gitu. Kamu sholat. Kamu sholat aja gitu dah. Nanti dadamu akan kembali apa? Pulih, lapang, kau bisa aktivitas seperti sedia kala, seperti fungsimu, ya kembali lagi menyampaikan nasihat. Kan gitu. Udah demikian bisa. Gitu. Itu obatnya. Bukan kamu dituduh hoax terus menerangkan, aku enggak hoax, enggak jadi itu. Ya kan? Enggak jadi gitu. Itu enggak jadi. Itu kita enggak apa-apa dituduh macam-macam, enggak masalah gitu. Ya memang masalah sih kita sempit sesek, tapi caranya bukan diturutin. Cara mereka, tapi kita obati dengan apa tadi? Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Kamu orang yang sholat aja gitu. Kamu sholat. Ya kan semuanya gitu tuh. Itu caranya gitu ya. Itu ketenangan namanya, kelapangan. Ya kan itu. Itu kelapangan, di situ kelapangan ada. Di situ ada kelapangan, di situ ada kelapangan. Gitu ya, Pak. Jadi sebetulnya Allah pun mampu menghabisi mereka. Kamu enggak? Mampu banget. Tapi kamu jangan mengharapkan mereka
dihabisin. Karena kamu pun kalau salah dihabisin, kamu udah habis sekarang juga. Kalau kamu salah dihabisin, kamu udah habis kayaknya juga. Udah berapa salahmu di dunia ini? Kalau salah dihabisin, kamu juga habis. Nah, kamu jangan berpikir, jangan mengharapkan, ya Allah habisi mereka. Udah terlalu besar kesalahannya. Jangan juga. Jangan begitu juga. Tapi ya juga jangan perangi mereka juga, jangan ditembak juga, jangan. Tapi apa? Sucikanlah Allah. Gitu loh. Kita yang penting hilangkan sesek dan sempit dengan cara fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasyajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini yang begitu. Lanjutkan dakwah, lanjutkan sembah Rabbmu sampai kamu kedatangan al-yaqin. Apa yakin? Kematian. Udah aja. Jangan futur. Aku kenapa futur? Iya. Aku patah saya. Gimana enggak patah, Ustaz? Coba, aku itu udah mondok, saya rewangi belajar di mat ilmi 5 tahun gitu katanya. Aku 5 tahun belajar. Saya susun sebaik-baiknya materi. Saya mah diolok-olok katanya gitu. Saya mah diolok-olok, saya mah dihujat, macam-macam. Gimana enggak patah saya? Itulah saya patah futur saya gitu. Nah, itu salah. Itu nanti kamu menuruti sesekmu itu kan gitu kan. Memang Allah tahu sesek, Nabi juga sesek, Allah tahu. Tapi itu jangan diturutin. Gitu kan Pak? Jangan diturutin itu sesekmu itu. Ya nanti bahaya. Dia betul apa? Obati. Ya kan, obati. Obatnya bukan di dokter tapi juga di apotek. Gimana obatnya? Obatnya ada di Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minasyajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu obatnya. Itu obatnya. Akan sudah kasih kita. Ya dong. Kalau kamu ke dokter, saya kira jawaban dokter gini, kamu tuh nggak sakit gitu. Ya kan? Kamu nggak sakit. Ini tak periksa semuanya normal. Kan itu gitu. Ya kan? Semuanya normal kan gitu. Jadi obatnya itu ya, obatnya itu. Sucikanlah Allah. Sucikan Rabbmu dan puji-pujilah dia. Itu aja. Puji-pujilah dia. Udah, kita akan nanti lapang lagi dada kita. Itu caranya. Caranya lapangnya hati gitu, lapangnya dada ya. Itu bukannya apa Ismail? Bukannya tidur nggak diuji, bukan. Ya kita berdakwah, kita belajar, persiapan yang matang, masih diolok-olok ya. Subhanallah bihamdi. Wudu sholat, ya toh? Itu namanya kamu tenang namanya ya kan? Tenang, nggak sesek lagi gitu. Udah hilang seseknya kan gitu. Kamu tenang namanya harus itu kan gitu. Lanjutkan ibadah hatta ya'tiyakal yakin. Udah. Gitu. Itu enaknya pakai apa Al-Qur'an ya gitu. Masya Allah, enak pakai Al-Qur'an sekali. Gamblang jelas enak gitu. Itu ya saya kira untuk ujiannya besok soalnya apa berarti kira-kira? Soalnya ya apa yang di buku aja lah ya. Ikuti yang di buku aja soalnya. Ikuti yang di buku soalnya.
Jadi paling gini soalnya. Kayak halaman 37 itu. Ya juzu antus ta'malu kana wa akhawatuha ka af'alin tamah. Itu toh. Wal muradu bitamah ma titik bifa'ilihi wala yahtaju ila khabarin. Gitu soalnya. Di titik kamu isi nanti titik. Tapi nanti di titiknya tak kasih pilihan kok, nggak apa-apa. Kasih pilihan insyaallah. Tak kasih pilihan ya, kasih pilihan. Sehingga antum hafal bisa jawab, nggak hafal bisa jawab juga kalau paham. Ya kan? Kan gitu. Makanya kalau hafal lebih bagus. Tapi kalau nggak hafal minimal paham nanti bisa mengerti, oh ini yang sesuai. Gitu. Caranya kan gitu. Jadi saya pengen antum hafal atau paham. Itu kan nguji gitu itu kan itu nguji paham gitu. Kan gitu. Nguji paham. Nah itu. Jadi gitu soalnya kayak gitu soalnya. Rata-rata kayak gitu soalnya ya. Rata-rata kayak gitu soalnya. Jadi saya juga ngambil dari buku aja lah gitu. Saya ngambil dari buku soalnya. Nanti kayak 36. Itu kan af'alun ya'ti minha al-mudhari'u wal amru wa ya'malu mudhari'uha wa amruha amalal madhi wa hiya apa? Af'alul istimrar. B. Af'alul tauqid, ya toh? Nanti C. Af'alu bayanil mudah. Ya toh? Atau nanti pilihannya gampang lah apa? Pilihannya asbaha. Terus mazala, terus laisa, terus madama. Mana itu nanti gitu kan, ngerti gitu. Kayak gitu aja soalnya kayak gitu. Ini di buku sini ada pemantapan kaidah sama pengertian kaidahnya, ya toh? Gitu. Kayak gitu soalnya kayak gitu soalnya. Itu contoh soal ya gitu, contoh soal demikian. Kalau yang isian yo paling gini, buat kalimat yang ada madama, paling gitu misalnya. Ya kan? Ya gitu. Buat kalimat yang ada madama kan gitu. Atau buat kalimat ta'addudul khobar. Gitu loh. Paling gitu kalau yang iseng gitu, buat kalimat ta'addudul khobar. Itu caranya. Kayak kita kan harus bisa kalimat. Ikan kalau isinya gitu, selalu bikin kalimat kalau isiannya. Jadi isinya gitu, kalau isinya bikin kalimat. Jadi membuat kalimat yang ada ta'addudul khobar. Itu misalnya. Buat kalimat yang ada apa tadi? Madama. Nah, gitu toh? Nah, gitu. Kalau soalnya gitu. Itu soal-soalnya kayak gitu. Gimana Pak Eko? Boleh tanya sebelum ditanya besok Kamis. Tanya pertanyaan. Boleh tanya sebelum tanya besok Kamis. Boleh tanya.
Oh, oh tafsirnya belum ya kemarin ya? Tafsir itu surat apa kita bahannya apa? Tafsir surat apa tafsir? Oh, berarti al-fajrnya kan belum toh? Berarti ya anu aja atorik. Tiga itu aja berarti ya. Udah tiga itu aja berarti. Berarti tiga aja lah. Atorik, al-a'la dan al-ghoshiyah aja soalnya salah ujiannya. Tiga itu aja. Iya toh? Ya kalau kayak apa soalnya ya intinya ya kayak di buku juga sama lah. Saya senang suka di buku aja kalau sukanya kok. Kayak di buku aja. Ya paling nanti kayak itu di buku ya menyamakan makani kalimat. Ya toh? Menyamakan itu apa makna kalimatnya apa kan itu dicocokkan lah itu menjodohkan itu makna kalimatnya dijodohkan jadi jangan salah menjodohkan kan gitu kalau nanti ada 5 saya bikin itu 5 ayat kata-kata asingnya di sini juga ada 5 lagi jodohkan aja gitu oh ini jodohnya itu gitu misalnya ya toh dari itu 3 surat. Terus kalau yang di dalam muqaddimah ya kayak tadi itu dibuang 1 kata. Nanti masukkan yang pas. Iya gitu. Apalagi yang dalam fawaid juga sama begitu. Enak tuh fawaidnya gitu. Fawaid itu sudah nanti satu semua 5 faedah ya toh. Diambil satu dikumpulkan untuk pilihan dimasukkan gitu aja jadi kamu akan bisa mengerjakan kalau hafal fawaidnya atau paham juga bisa mengerjakan insyaallah kan kalau paham kan bisa memasukkan toh oh ini pasnya di sini kan gitu kan bisa ya makanya kita kan melatih antum paham bahasa Arab ya toh itu ya kan tujuan kita kan gitu makanya kan untuk menguji antum itu paham kan ya gitu soalnya gitulah biar kamu berarti paham ini berarti dia paham dengan apa yang diajarkan dia bisa mengambil buktinya saya buangi saya comoti katanya satu itu dia bisa balik kene itu kan gitu kan cuma saya ambil balik no kan cuma gitu toh kan enak gitu kan cuma gitu minta ambil tak taruh sini kembalikan lagi kan cuma kayak gitu soalnya gitu itu soalnya kayak gitu soalnya. Jadi memang semua bahasa Arab, soalnya bahasa Arab, jawabannya ya bahasa Arab juga sama. Ya kan kita kan memang bahasa Arab kan gitu udah. Memang kita kan ya pakai bahasa Arab itu. Semua gitu semua bahasa Arab. Jadi biar kamu terlatih untuk berbahasa Arab minimal dalam membaca ya toh. Belum bisa mengucapkan lancar yang minimal dalam membacalah bisa oh begini. Artinya bisa mengembalikan kata yang hilang ya kan jangan mengembalikan buktinya kan gitu toh di sini kan gitu bisa mengembalikannya kan apalagi sebelum ditanya tanya dulu boleh sebelum ditanya besok pekan depan
Ya kalau udah nggak ada berarti sedikit meneruskan tadi baru walam yaku dan walam taku, terus berikutnya apa berarti? Walam lam naku. Lam naku ada berapa lam naku? Lam naku 2. Itu toh, lam naku 2. Nah. Yang pertama apa lam naku? Al mudassir. Bunyinya apa sih itu? Qalu lam naku minal musallin. Ya. Lam naku minal musallin. Terus walam naku nud'imul miskin. Ya. Jadi kalau memberi makan orang miskin nggak kuat, ya kan? Kalau menyuap dilakoni. Ini salah itu kan gitu. Kita jangan sampai memberi makan orang miskin nggak kuat, tapi menyuap dilakoni, jangan, ya kan gitu. Lebih baik untuk memberi makan orang miskin. Atau ibadah yang nggak biaya apa? Sholat, ya kan? Jangan sampai nggak sholat, kan gitu. Sholat, ya kan? Dzikir itu kan nggak biaya itu, dan itu nilai sangat agung sekali. Begitu adalah kenapa kan neraka? Karena lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk golongan orang-orang yang sholat. Kenapa kamu ke neraka? Karena kami dulu tidak termasuk golongannya orang-orang yang sholat. Kan gitu. Nah itu pentingnya sholat, kan gitu. Itu pentingnya sholat. Tidak susah dan gampang, dimudahkan oleh Allah, tapi itu adalah dijadikan oleh Allah penegak. Ya kan? Masya Allah, itu kan kemurahan dari Allah itu, jangan disia-siakan, ya kan? Jangan disia-siakan. Ya, terus tinggal apa? Terakhir tinggal lam aku. Ada berapa lam aku? Lam aku ada 1. Nah, caranya gitu kan, lam aku. Walam aku bagia. Ya. Apa? Walam aku bagia, ya toh? Walam aku bagia. Ini bingungnya Maryam. Aku itu tidak zina. Aku juga apa itu situ? Aku tidak punya suami. Aku tidak zina. Kok duwe anak? Lho angel mikir to. Iki mikir ya angel iki mikir. Mikir kan susah gitu. Iki diterangke Maryam dhewe rasa memahami dengan mudah apa meneh? Sing nyawang Maryam kan wis tambah tuduhannya macam-macam kan gitu. Wis macam-macam. Dia tuduh zina. Sama dia ya bingung, aku ora zina nih kok ya hamil kan itu. Dan sendiri kan juga bingung gitu. Oh iya enggak. Yang kemarin langsung nuduh macam-macam kan gitu. Gitu ya enggak dibantah sak Maryam mau dibantah piye? Ora dibantah ya ora iso sing nerangke piye. Par wae ora zina ngono ya ora percaya gitu. Bukti ini hamil ya, bukti ini kan ya hamil kan itu. Kamu ngomong itu sebenarnya Maryam nggak mungkin salah, tapi tuduhan macam-macam kan kayak gitu. Cuman kesabarannya Maryam membuahkan
hasil, ya kan? Apa hasilnya? Anaknya sing iso ngomong, kan gitu ya kan? Anaknya sing ngomong dhewe sing bantah, kan gitu. Sing ngomong Maryam ora dipercaya. Wis gede ngomongmu dipercaya ora kena, kan gitu. Nek baru bayi ngomong. Nah, ini berarti ini luar biasa kan gitu. Baru orang bisa menerima kan gitu toh. Nah, itu dibalik ke sabar itu kan sabar sih. Mungkin sama kamu tadi, udah itu biarkan orang menganu kamu. Yang penting kamu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Itu yang penting kau jaga sudah. Jangan tidur. Ya kan itu. Yang penting begitu, itu tenangnya hati itu gitu. Pokoknya gitu. Ya toh. Yang penting gitu. Itu tenangnya hati kita demikian. Juga ini jangan kamu angel mau sinau. Seujian sampe luai, jangan gitu ya. Jangan gitu, udah. Jalani dengan persiapan yang semampu mungkin, gitu. Itu aja kan itu. Bismillah kan gitu, semampu mungkin. Gitu. Toh apa soalnya nih? Apa soalnya? Di buku semuanya ada. Nah, di buku semuanya ada. Itu yang ingin kita bahas ya sampai sini cukup. Ya ketemu lagi insya Allah pekan depan ya dalam imtihan. Insya Allah dalam imtihan kita ketemu lagi. Ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.